Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriana Nabila dengan NIM 21076011 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas administrasi dan supervisi pendidikan dengan materi administrasi keuangan. Pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah suatu upaya pengelolaan yang mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan keuangan guna mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Pengertian administrasi menurut para ahli terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada dalam arti sempit dan dalam arti luas. Administrasi keuangan dalam arti sempit adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran untuk pembiayaan berbagai kegiatan organisasi, di mana bentuknya berupa tata usaha ataupun tata pembukuan keuangan. Yang kedua yaitu adalah dalam arti luas. Adalah suatu kebijakan mengenai pengadaan atau penggunaan keuangan organisasi untuk mewujudkan kegiatan organisasi tersebut, di mana bentuknya berupa pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pengaturan, penanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan. Yang kedua itu ada fungsi administrasi keuangan. Fungsi administrasi keuangan secara umum ada sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi investasi. Fungsi investasi ini semua aktivitas pengelolaan dana ke dalam aktiva-aktiva yang dipakai untuk mencapai tujuan organisasi. Investasi bisa dapat dari modal organisasi dari dalam ataupun dari luar. Investasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Yang kedua ada fungsi mencari dana. Dalam fungsi mencari dana ini adalah fungsi untuk mencari modal untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Selain itu juga berfungsi untuk memilah dan memilih berbagai sumber dana yang tepat untuk masing-masing jenis kebutuhan. Yang ketiga ada fungsi pembelanjaan. Merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan, baik yaitu dana milik sendiri maupun dana dari luar. Yang keempat ada fungsi pembagian laba. Fungsi ini adalah kegiatan pembuatan dan penentuan aturan dalam pembagian keuntungan hasil usaha. Fungsi pembagian laba ini juga dapat dimasukkan ke dalam fungsi mencari dana. Dalam artiannya itu, perusahaan berupaya mengembangkan usaha-usaha perusahaan dari dana perusahaan itu sendiri. Yang ketiga ada manfaat administrasi keuangan. Ada 3 manfaat dari administrasi keuangan. Yang pertama itu ada pencatatan penerimaan dan pengeluaran suatu organisasi menjadi lebih teratur. Yang kedua, penggunaan dana organisasi lebih terkendali, lebih terorganisasi, dan lebih bermanfaat. Yang ketiga ada dengan adanya administrasi keuangan, maka potensi terjadinya kekeliruan pembuatan laporan keuangan itu akan terminimalisir. Yang keempat ada komponen-komponen administrasi keuangan. Dalam pelaksanaannya, administrasi keuangan terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu ada perencanaan keuangan. Perencanaan keuangannya itu semua kegiatan perencanaan pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada penganggaran keuangan, yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran, dan kegiatan lainnya yang direncanakan sebelum dan dibuat detail anggarannya. Yang ketiga itu ada pengelolaan keuangan, yaitu penggunaan dana sedemikian rupa yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan atau organisasi. Selanjutnya ada pencarian keuangan, yaitu semua hal yang berhubungan dengan upaya pengadaan dana agar semua kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Yang selanjutnya ada penyimpanan keuangan, yaitu aktivitas pengumpulan dana perusahaan yang menyimpan di tempat dan menyimpannya di tempat yang aman. Yang selanjutnya ada penggadaian keuangan, yaitu semua hal yang berhubungan dengan penilaian, perbaikan sistem atau kinerja bagian keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya ada pemeriksaan keuangan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan audit internal terhadap bagian keuangan perusahaan sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan. Selanjutnya ada dasar-dasar pengelolaan administrasi keuangan. Pengelolaan administrasi keuangan dari suatu usaha meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu menyiapkan uang serta melaksanakan administrasinya.
Kedua yaitu menyiapkan bukti-bukti yang lengkap mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan peraturan. Menyusun pembukuan kas, yang selanjutnya meneliti kelengkapan dan bukti pembukuan keuangan, menata dan mengatur proses administrasi keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku, menyimpan dan memelihara semua komponen pembukuan secara teratur. Tugas administrasi keuangan perusahaan. Seorang administrator atau staf perusahaan melakukan tugas-tugas administrasi dan penganggaran secara umum. Secara umum, tugas administrasi keuangan meliputi pengelolaan surat menyurat, mencatat transaksi barang dan jasa, melakukan pencatatan, rekonsiliasi dan penutupan transaksi keuangan, melakukan pembayaran dan penagihan, dan melakukan penganggaran. Prinsip-prinsip keuangan. Ada 7 prinsip dari manajemen keuangan yang harus diperhatikan. Yang pertama ada konsistensi, yang kedua ada akuntansibilitas, yang ketiga ada transparansi, yang keempat ada kelangsungan hidup, yang kelima ada integritas, yang keenam ada pengelolaan, yang ketujuh ada standar akuntansi. Dari 7 prinsip ini, konsistensi adalah sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh sesuai apabila terjadi perubahan di organisasi. Yang kedua itu ada akuntansibilitas. Akuntansibilitas adalah kewajiban hukum atau moral yang melekat pada individu, kelompok, atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga yang telah digunakan. Yang ketiga ada transparansi. Organisasi harus terbuka berkenaan dengan pekerjaannya, menyiapkan informasi yang berkaitan di dalamnya, dan dengan rencana dan aktivitas-aktivitas kepada para pemangku kepentingan. Termasuk ke dalamnya menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta dengan dapat mudah diakses. Yang keempat ada kelangsungan hidup atau viability. Agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat strategis maupun operasional harus berjalan atau sesuai dengan dana yang diterima. Kelangsungan hidup atau viability merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutannya keuangan organisasi. Yang kelima ada integritas atau integrity. Dalam melaksanakan kegiatan operasional, individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Selain itu juga laporan dan pencatatan keuangan juga harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Yang keenam ada pengelolaan atau stewardship. Organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara praktek, organisasi dapat melakukan pengelolaan keuangan baik melalui yang berhati-hati dalam pengerjaan strategik, identifikasi resiko-resiko keuangan, dan membuat sistem pengendalian dan sistem keuangan yang sesuai dengan organisasi. Yang ketujuh ada standar akuntansi, yaitu accounting standard. Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Hal ini berarti bahwa setiap akuntan di seluruh dunia dapat diartikan sebagai mengerti sistem yang digunakan dalam organisasi. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.